Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Akhirul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh parah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas Zatul Haq. Jika kami katakan seolah-olah telah melihatnya di dalam ibadah, sebenarnya kau masih dalam bersangka-sangka. Jika ku katakan kau dan dia senantiasa bersama, tidak berpisah, tidak berjauhan, bersatu tapi tak bersentuh, sebenarnya kau masih jauh dalam perjalanan, belum lagi mengenal dirimu. Namun jika ku katakan kau adalah dia juga, dia adalah kau juga, tiada yang ada kecuali dia, tak perlu pada penafian. Sebenarnya kau adalah manusia merdeka, sempurna tanpa syirik. Barulah layak kau digelar orang ma'rifat, yang mengenal siapa dirimu, siapa Rabbmu Isali. Jika apa yang dikatakan ma'rifat tetapi tidak ada di dalamnya rasa cinta, itu cuma ilmu pengetahuan yang masih bersangka-sangka bermain di daratan akal. Jika apa yang dikatakan ma'rifat, bila semakin ma'rifat, semakin lagi dalam rasa cintanya, itulah penyaksian pertemuan kekasih dengan kekasih di puncak gunung Tursina, di ufuk Sidratul Muntaha, di surga Maqam Al-Mahmud. Tatkala kau berada di lembah tuah yang suci, tinggallah kasut kewujudanmu di luar sana dengan air mutlak itu. Kalau kau membasuh mukamu, kalau kau membasuh tanganmu, kalau kau membasuh kepalamu, kalau kau membasuh kakimu, kau bukan kau lagi. Kau itu meliputi keesaannya. Kau itu menyatakan dia, dia menyatakan kau. Sesungguhnya aku inilah Allah, tiada wujud kecuali aku, tiada dan barat milikku. Kemana kau menghadap, di situ wajahku. Mengabdilah kepadaku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Usah bersangka-sangka lagi dengan aku, tiada akumu, tiada akuku, hanya aku semata. Tanpa yang lain, aku dan Muhammadku tiada bayang-bayang. Aku dan Muhammadku tiada wahdatul wujud. Aku dan Muhammadku tiada wahdatul syuhud. Aku dan Muhammadku hanyalah ariful wujud. Tidak ada sesuatu pun yang wujud itu berbeda, sebab pada hakikatnya adalah aku. Segala yang ada selain aku adalah penampakan lahiriah diriku semata, sehingga keberadaan makhluk tergantung pada keberadaanku atau berasal dari wujudku. Jadi
Manusia yang paling sempurna itu adalah perwujudan penampakan diriku selaku Rabb yang paling sempurna. Maka dari itulah bahwa wujudku ini satu, namun aku memiliki penampakan yang disebut dengan alam dan ketersembunyianku yang dikenal dengan asma atau nama-nama, dan memiliki pemisah yang disebut dengan barsa yang menghimpun dan memisahkan antara zahir dan batin. Itulah yang dikenal dengan insan kamil. Maka dari itu, aku adalah Rabb yang bernama Allah. Allah itulah sebagai nama yang teranggung dan sebagai ta'yun pernyataanku yang pertama. Aku merupakan sumber segala nama dan tujuan terakhir dari segala tujuan dan arah dari segala keinginan, serta mencakup segala tuntutan. Kepadakulah isyarat yang aku firmankan kepada Rasulku, bahwa kepada Tuhanmu lah tujuan terakhir, karena engkau adalah mazhar dan pernyataanku yang pertama atau ta'yun awal, dan akulah yang teragung itu. Jadi segala nama dari nama-nama yang ada merupakan gambaran dalam ilmuku yang bernama dengan mahiyya atau ain sabita, zat yang tetap. Maka setiap nama juga memiliki gambaran di luar yang diberi nama dengan mazhar, penampakan atau fenomena, dan segala nama tadi merupakan pengatur dan mazhar atau fenomena-fenomena ini. Sedang hakikat Muhammad itu merupakan gambaran dari namaku yang menghimpunkan segala nama ketuhananku, yang dariku muncullah limpahan atas segala yang ada, dan akulah sebagai Tuhanmu. Maka dari itu, Muhammad itu adalah yang mengatur gambaran alam keseluruhan, dan akulah Tuhan yang tampil padanya disebut dengan Rabb. Jadi perlu engkau ketahui bahwa yang dinamakan dengan hakikat Muhammad di sini bukannya hanya Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, namun hakikat Muhammad adalah asma dan sifatku serta akhlakku semata. Sehingga Nabi Muhammad SAW disebut dengan Muhammad karena beliau mampu berakhlak dengan seluruh akhlak ketuhananku tersebut. Ketahuilah bahwa yang ada hanya sifat-sifatku, af'alku, maka semuanya adalah aku, denganku, dariku, demiku, dan kepadaku. Jadi kalaulah aku terhijab dari alam ini walaupun sekejap, maka binasalah alam ini secara keseluruhan. Kekalnya alam ini dengan penjagaanku dan penglihatanku kepada alam. Akan tetapi jika sesuatu sangat tampak jelas dengan cahayaku hingga pemahaman tidak mampu untuk mengetahuiku, maka penampakan itulah yang disebut dengan hijab. Jadi asma dan sifat itulah yang disebut dengan hakikat Muhammad, dan alam muncul dari hakikat tersebut. Oleh sebab itu, alam pada hakikatnya adalah satu, namun yang hilang dan muncul adalah gambaran saja. Maksudnya hakikat alam tadi berasal dari zat yang satu, yang pada dasarnya gambaran alam tadi hilang dan muncul. Artinya alam itu pada hakikatnya tiada berupa dan bertampan, hanya gambaran saja. Dalam hal ini telah aku menyatakan maha suci aku yang menciptakan segala sesuatu. Akulah segala sesuatu tadi. Artinya penampakanmu itu tiada lain aku jua. Yang tampil darimu adalah aku jua adanya. Jadi lebih jelasnya wujud alam ini tidak benar-benar sendiri, melainkan terjadi melalui pancaran. Yang dimaksud dengan pancaran di sini adalah bagaikan memancarnya pengetahuan dari aku. Seperti halnya alam ini bukan benar-benar satu, karena ia merupakan wujud yang baru. Alam juga tidak benar-benar lain dariku,
karena ia bukan wujud kedua yang berdiri sendiri di sampingku. Jadi, alam bukanlah sebenarnya aku, namun pancaranku dengan kata hijabku. Maka hal ini dikuatkan hanya satu wujud, dan seluruh kesempurnaan tiada lain adalah pancaran dari wujudku yang satu. Maka kesimpulannya yang tampak itulah makhluk ciptaanku, sedang zatku tetaplah gaib. Hal ini sudah jelas bahwa aku nyata ditinjau dari penampakan pada ciptaanku dan batin dari segi zat. Untuk lebih jelasnya, tajalli aku pada tingkatan wujud adalah merupakan penampakanku berupa kesempurnaan dan keagungan yang abadi. Zatku merupakan sumber pancaran yang tak pernah habis keindahan dan keagunganku. Sebab aku merupakan perbendaharaan yang tersembunyi yang ingin tampil dan dikenal. Akulah Kansung Mahfia, atau perbendaharaan tersembunyi tersebut dengan tajalli hak yang merupakan penampakan-penampakan dari keagungan, keindahan, dan kesempurnaanku dalam pentas alam yang maha luas. Tajalli al-wujud itu adalah gambaran dariku untuk diriku dari diriku. Maka dalam hal ini aku terbatas dari segala gambaran dan penampakan itu dikenal dengan ahadiyah. Pada keadaan ini tampak zatku terbatas dari segala sifat, nama, kualiti, dan gambaran. Sebab aku merupakan zat yang suci yang dikenal dengan rahasia dari segala rahasia atau sirur sir, gaib dari segala yang gaib. Sebagaimana dirimu merupakan penampakan zat atau cermin yang terpantul darimu hakikat keberadaanku yang mutlak. Tajalli wujud sifat itu merupakan pernyataanku dengan diriku untuk diriku pada penampakan kesempurnaanku atau asma dan penampakan sifat-sifatku yang asali, sehingga keadaan ini dikenal dengan wahdah. Pada hal ini tampak hakikat keberadaan yang mutlak dalam hiasan kesempurnaan inilah yang dikenal dengan hakikat Muhammad atau kebenaran yang terpuji. Setelah aku tersembunyi pada rahasia gaib yang mutlak dengan jalan Faid al-Aqdas atau limpahan yang paling suci karena engkau langsung dari zat. Dalam keadaan ini tampillah al-ayan as-sabita atau kesempurnaan yang tetap atau maklumatku, tajalli wujud fi'liyah atau af'aliyah, yaitu pernyataanku dengan diriku untuk diriku dalam fenomena kesempurnaan yang luar atau ayan kharijah atau hakikat-hakikat alam semesta. Keadaan ini dikenal dengan mutlak dengan zatku, sifatku, dan perbuatanku dengan jalan limpahan yang suci atau al-faid al-muqaddas. Maka aku pun tampak pada gambaran kesempurnaan luar atau ayan kharijah, baik yang abstrak maupun yang konkret, yang merupakan asal dari alam semesta seluruhnya. Aku merupakan awal dari tajalli wujud segala fenomena dan dimensi. Jadi aku tidak berasal dari ketiadaan dan tidak berakhir kepada ketiadaan pula. Sebab aku merupakan absolut yang berada pada tingkatan yang absolut. Aku adalah hak, baik dalam tahap zat, sifat, dan af'al, semuanya adalah penampakan dari hakikatku yang satu. Dalam hal ini ada sebahagian golongan yang terpeleset jatuh dalam kehilafan dari yang sebenarnya. Sebab kesaksian ini terjadi karena mereka belum benar-benar mencapai apa yang dicapai oleh muhakkikin. Kalau mereka mencapai apa yang dicapai oleh muhakkikin, maka mereka tidak akan berkata demikian dan menetapkan segala hakikat pada tempatnya dan mengetahuinya dengan ilmu dan penyikapan. Jadi tauhid itu adalah penyaksian
dan bukan pengetahuan. Barang siapa menyaksikan, maka ia telah bertauhid. Barang siapa hanya mengetahui, ia belum bertauhid. Aku bersaksi di hadapan Zatku sendiri, sesungguhnya tiada Tuhan selain aku. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah itu badanku. Rasul itu rasaku. Muhammad itu cahayaku. Akulah yang hidup tiada terkena kematian. Akulah yang senantiasa ingat tanpa tersentuh lupa. Akulah yang kekal tanpa terkena perubahan di segala keadaan. Akulah yang selalu mengawasi dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasanku. Akulah yang maha kuasa, yang bijaksana, tiada kekurangan dalam pengertian biar. Sempurna terang benderang, tiada terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanya aku yang meliputi seluruh alam dengan kodrat dan iradat. Inni ana zatul haq innallah. Inni ana sifatul haq innallah. Inni ana asmaul haq innallah. Inni ana af'al haq innallah. La mawjudan bil haqqi illallah. La ilaha illa ana. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. La ilaha illallahu Muhammadar Rasulullah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sifatu was sifati ila ghairihi. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Sifat itu adalah sifatku. Tiada lain, akulah akan sifat itu. Aku adalah Zat yang bernama Allah yang menjadi rahasia bagi badan dirimu, yakni menjadi diri bagi badan. Oleh itu, yang dikatakan diri yang sebenarnya diri itu adalah aku jua, yakni Allah. Maka sadarlah bahwa engkau itu yang berdiri itu adalah Allah jua, tiada lain dari Zatku jua. Jangan engkau takut dan bimbang lagi dalam menyatakan bahwa engkau itu aku. Ingatlah, selagi engkau mengatakan nyawa itu nyawa, ataupun engkau mengatakan bahwa ruh itu ruh, maka selagi itulah engkau tidak menemukan Tuhanmu, yakni aku. Nyawa atau ruh, diri atau sukma, itu semua nama sahaja. Yang sebenarnya ialah adalah aku Zat yang maha suci. Aku jelaskan padamu, wahai insan pencari Tuhan, bahwa aku adalah nyawamu itu dan engkau adalah aku. Inna Rabbil wal Abdul wahda. Sesungguhnya Tuhan dan hamba itu Esa. Engkau dan aku adalah Esa jua, tiada dua dan berbilang-bilang. Segala yang berbangsa nyawa itulah aku. Segala yang zohir itu adalah pernyataanku. Oleh yang demikian itu, aku mengatakan yang wujud zahir maupun batin itu adalah aku jua. Untuk engkau faham dan sampai kepada keesaan ini, buangkan segala nama bagi yang bernama, barulah engkau bertemu dengan aku, yakni Zat yang maha suci. Nama atau asma-asma itu adalah hijab ataupun pakaian bagi segala sifat-sifat wujudku. Hilangkan nama itu. Hilangkan nama Allah. Hilangkan nama Muhammad. Hilangkan nama Adam. Hilangkan nama Ruh. Hilangkan nama nyawa. Hilangkan segala nama. Apabila segala nama telah engkau hilangkan dan padamkan, maka nyatalah ia yang dikatakan Zat yang maha suci, yakni aku. Maka akulah yang dikatakan diri bagimu, yakni Zatullah. Aku yang tiada huruf dan tiada suara, tetapi akulah yang menghimpunkan segala-galanya seumpama dakwah di dalam pena, yang menghimpunkan segala huruf dan ayat serta kalimat baik puji maupun keji. Nyawa yang sebenar nyawa itu adalah bahagian Zatku.
Dan apabila ia bahagian dari zatku, maka ia adalah zatku juga. Aku sampaikan akan rahasia ini buatmu, agar engkau mengerti dengan memahami secara mendalam akan perihal hakikat nyawamu itu. Dari zatkulah terbitnya segala sifat dan rupa, sama ada zahir maupun batin. Jika zahir orang namakan tubuh atau badan, jika batin orang namakan rohani. Manakala segala sifat itu ianya terkait dengan sifat ma'ani dan maknawiyah, yaitu sifat ma'ani yang 7: hayat, hidup, jasad karena nyawa; ilmu, tahu, jasad karena nyawa; kodrat, berkuasa, jasad karena nyawa; irodat, berkehendak, jasad karena nyawa; sama, mendengar, jasad karena nyawa; basar, melihat, jasad karena nyawa; kalam, berkata-kata, jasad karena nyawa. Sifat maknawiyah yang 7. Adapun sifat maknawiyah yang 7, kaunuhu hayyun, hidup, nyawa karena zat; kanuhu alimun, tahu, nyawa karena zat; kanuhu qadirun, berkuasa, nyawa karena zat; kanuhu muridun, berkehendak, nyawa karena zat; kanuhu samiun, mendengar, nyawa karena zat; kanuhu basirun, melihat, nyawa karena zat; kanuhu mutakallimun, berkata-kata, nyawa karena zat. Inilah sifat-sifat yang terbit dariku, yang kinianya adalah nyawamu itu. Yang dikatakan hakikat itu ialah aku adalah Allah, bukan aku menjadi Allah, tapi akulah Allah itu. Karena kita, kami, aku, engkau itu qiyamun bin nafsi. Jika engkau mengerti akan pengakuan syahadat yang diucapkan oleh Ibnu Arabi, la ilaha illallah, bermaksud tiada Tuhan lain yang wujud melainkan wujud Allah sebagai Tuhan yang esa, maka nafi dan isbat harus digandingkan untuk menafikan Tuhan yang lain dari Allah. Maka dari itu sadarilah bahwa jasad tanpa ruh tidak bernama manusia. Begitu juga ruh tanpa jasad tidak bernama manusia. Pada ruh ada pendengaran atau as-samma, penglihatan atau absor, hati atau akal. Karena engkau itu sebenarnya sifatku. Sifatku itu tiada lain yaitu aku. Aku itulah engkau, engkau itulah aku. Aku engkau, engkau aku, yaitu dia, kita, kami, jadi aku. Inilah yang disebut ini ana satul haq innallah. Engkau haruslah menjawab dengan ini ana sifatul haq. Siapa sifatul haq itu? Tiada lain ialah innallah. Jadi selalulah engkau katakan ini ana sifatul haq innallah, yang artinya inilah aku sifat kepada hak, yaitu Allah. Maka aku akan menjawab dengan salam sejahtera, wahai aku atau ana. Aku itu engkau, engkau itu aku, engkaulah hambaku yang soleh. Marilah kita bersatu semula sebab kita sebenarnya adalah satu. Marilah kita istiharkan pengakuan kita, yakni yang wujud hanyalah aku, namaku itu ialah Allah. Demikian sahabat Satul Haq. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.